di sini yang pertama integrasi. Yang seperti yang disampaikan tadi, perlu kita sampaikan dulu bahwa batasan-batasan materi kita itu tidak sampai ke add-ons nanti ya, atau juga Jamboard juga tidak masuk pada materi kita, dan juga pada Google Keep. Karena di sini perlu dengan batasan 3 hari kita perlu membatasi materi kita. Yang terpenting sekali di sini adalah kelasnya G Suite, kecuali add-ons nantinya itu masuk ke materi advance, karena di materi advance ya banyak tutorial. Add-on itu ada ratusan, dan juga ada yang berbayar dan juga ada yang free. Nah, di sini kita masuk ke intermediate, khusus ke G Suite intermediate ya. Nah, pertama sekali materi kita adalah Google Meet, yaitu integrasi. Nah, kelebihan dengan memakai G Suite, dengan memakai akun email lecturer Undri AC ID, kita sudah diberikan link integrasi Google Meet itu di halaman depan dari Classroom. Jadi kalau seandainya di sini belum muncul, ada tulisan nanti generate meeting code di Classroom Bapak Ibu. Sementara di sini saya sudah generate-nya. Nah, bagi yang belum nanti bisa dilihat di settingan. Nah, ini kelas detail ya. Nah, bagi yang belum nanti Bapak Ibu bisa generate melalui link ini. Nah, ini linknya. Nah, link ini bisa di-reset lagi. Jadi kalau seandainya mungkin di semester ini kita memakai link Google Meet yang ini, nah semester depan bisa kita ganti dengan cara meresetnya. Nah, sementara kelas code begitu juga. Kelas code ini bisa kita ganti-ganti ya. Mungkin kadang-kadang hurufnya antara huruf G dengan huruf Q itu hampir sama di display. Nah, ini bisa kita reset atau kita ganti kode dari kelas code-nya. Buka linknya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung masuk nanti ke buka browser lagi. Nah, di sini aplikasi Google Meet kelas video meeting adalah aplikasi webinar via browser. Nah, sementara aplikasi yang kita pakai Zoom ini mempunyai program tersendiri atau programnya terpisah dari aplikasi web browser. Nah, ini kelebihannya dari dengan memakai aplikasi via browser. Nah, biasanya di dalam setiap pertemuan, di dalam perkuliahan, ini karena pertemuan kita adalah untuk workshop, nah biasa di dalam satu kelas itu saya membuat pertemuannya setiap pos itu adalah berdasarkan setiap pertemuan kelas kita. Jadi kalau seandainya dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, kita bisa membuat 16 kali pos. Nah, untuk siswa, ini tidak kita sarankan untuk post di wall, karena ini khusus untuk pengumuman dari teacher ya. Makanya kemarin ada yang posting di walls, itu sudah saya hapus ya. Mungkin 1-2 yang pertama kita biarkan, karena nanti kalau seandainya semua dari student post di wall, nanti wall pengumumannya tidak jelas lagi yang mana yang akan dipakai. Nah, pembelajarannya di sini untuk pendukung materi, Bapak Ibu bisa belajar dari materi secara mandiri. Nah, ini pelengkapnya nanti kalau seandainya, atau Bapak Ibu yang sudah menonton dari materi kita, mungkin boleh bertanya nanti seandainya ada dari materi ini yang kurang paham. Karena saya lihat di sini ada beberapa peserta yang ikut di advance, mungkin sudah sangat bagus pemahamannya tentang Google Suite. Boleh bertanya, tapi jangan bertanya di video tentang add-ons ya, karena lingkup materi intermediate tidak sampai ke sana gitu. Terus juga untuk, nah ini materi pelatihan kita. Nah, sementara ini kan videonya loncat-loncat nomornya ya. Nah, lengkapnya nanti
untuk video materi pendukung, Bapak Ibu bisa lihat di playlist ya. Ini sudah saya siapkan playlistnya dan ini akun utamanya. Boleh nanti bagi Bapak Ibu yang ingin subscribe ke channel video saya. Nah, ada satu video lagi mungkin hari ini akan saya siapkan itu tentang Google Drive ya. Ternyata Google Drive itu sangat banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pada bagian atas. Oke. Nah, ini pada bagian atas kita lihat ada stream. Dan di sini saya memakai versi yang bahasa Inggris. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang memakainya dengan versi bahasa Indonesia. Nah, di sini pada bagian atas kita lihat ada stream, ada classwork, people, dan marks. Nah, pada akun biasa yang seandainya kita punya akun Gmail, sini marks diganti dengan grade ya. Saya kurang tahu juga kenapa bahasanya berbeda-beda. Kalau di akun Gmail biasa ini statusnya adalah grade, bukan marks. Mars ini setahu saya itu jenis robotnya Iron Man ya, ada Mars 1, Mars 2, Mars 3. Nah, cara menginvite siswa ke dalam classroom. Nah, di sini kemarin kita lihat pada people. Nah, sebenarnya saya sudah mengundang Bapak Ibu ke dalam classroom itu melalui email. Yang sudah terlist di dalam Unri ACID. Jadi caranya di sini, jadi sebenarnya tidak perlu classroom lagi. Nah, untuk pemakaian WhatsApp group sebenarnya kalau seandainya siswa sudah tergabung di dalam classroom, mereka sudah bisa otomatis tergabung di WhatsApp. Karena kalau kita masukkan ke WhatsApp, nantinya ada peserta lain dari kelas basic misalnya masuk yang materinya mungkin kurang memahami seperti yang di acara pembukaan tadi ya. Nah, jadinya pertanyaannya jadi panjang gitu. Nah, di sini kemarin itu Pak Nopriyadi ya, ada yang keluar dari grup kita. Nah, di sini seluruh email akun Unri ACID, baik lecturer maupun student, ini sudah tersedia. Asal tahu nama lengkap siswa, sebenarnya kita bisa undang, selain memberikan kelas code tadi. Nah, khusus kepada teacher, kita tidak bisa mengundangnya melalui join class code. Jadi harus diundang. Nah, mungkin di sini ada satu mata kuliah yang punya co-teaching. Jadi teachernya atau pengajarnya lebih dari satu, itu harus diundang melalui invite alamat email. Jadi tidak mungkin kita undang melalui join melalui classroom. Nah, kemarin itu di WhatsApp ya. Nah, di sini kelemahannya kalau saya lihat beberapa dari dosen kita yang begitu kita undang, nanti alamat undangnya masuk ke email. Nah, begitu dibuka di email, kita klik join. Nah, join itu jangan join ke email atau join ke internet, tapi joinnya bukanya dengan aplikasi Google Classroom. Nah, kalau di handphone itu kelihatan ya. Ini kelebihannya. Nah, sementara untuk classwork, nah, classwork apabila kita sudah mengintegrasikan Google Meet, di sini ada fitur tambahan Google Meet pada classwork. Nah, di sini nanti ini ujian tahap 1, schedule-nya sudah masuk ke classroom Bapak Ibu ya. Batasnya nanti malam itu saya berikan waktu untuk pengisian classroom sampai jam 12 nanti malam. Sementara hari Rabu besok itu sudah saya schedulekan ujian workshop tahap kedua. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara membuatnya. Kita lihat Mark.
Ini belum ada yang ngerjakan ya. Oke. Nah, kita lihat ke pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Oke. Nah, ini pretestnya. Nah, di sini untuk melihatnya, pretest yang kita buat nanti melalui quiz assignment. Bisa kita edit lagi. Ini jaringannya agak sedikit lambat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya tadi mau pakai jaringan dengan memakai handphone, tapi karena sudah connect tadi dengan pembukaan ya, jaringannya memakai WiFi IndiHome di rumah. Nah, lupa pula men-switch-nya. Kalau seandainya saya switch, tentu nanti yang pesertanya jadi keluar gitu. Kemarin di via grup kita sudah ada yang ngerjakan, malah sudah bisa melihat skornya. Nah, ini kita lihat dari hasil pretest kemarin, ini yang sudah mengerjakan, ini hasilnya. Ini ada yang tertinggi nampaknya Pak Rusli Rustam ya. Jadi kelebihannya kita membuat ujian melalui classroom dengan melalui quiz. Nah, ini sudah langsung kelihatan nilainya tanpa kita perlu susah-susah untuk menilainya secara manual. Nah, ini salah satu kelebihan dari ujian classroom, ujian dengan memakai Google Form yang kita set melalui classroom. Baik, kita masuk lagi ke dalam materi stream. Nah, di sini untuk pos pertemuan, materi yang kita bisa tampilkan di sini bisa kita tambahkan melalui Google Drive. Link ini adalah alamat internet
yang kita punya, atau juga bisa menampilkan tadi link dari Google Class Meeting yang sudah kita tampilkan. Sementara file di sini kita harus mengunggah dari laptop. Nah, salah satunya lagi adalah YouTube ya. Ini dari link dari YouTube. Kita misalkan di sini. Nah, untuk video dari YouTube, nah di sini bisa kita mencari video YouTube-nya. Nah, biasanya saya mencari langsung menampilkan alamat URL-nya ya. Di sini kita coba memakai keyword. Nah, ini ternyata bisa. Nah, kita tinggal menampilkan, mengklik linknya. Nah, ini salah satu materi yang kita pakai. Dan untuk postingan, dan di sini biasanya kita bisa memposting ke beberapa kelas hanya dengan satu kali klik. Jadi misalnya di sini di kelas saya, misalnya untuk kelas ekonomi teknik itu ada 3 kelas dan juga ada pilihan. Nah, di PTM, nah di suite ini cuma ada 1 kelas. Nah, kalau seandainya nanti Bapak Ibu mengajar 3 kelas, di sini bisa kita set langsung ke 3 kelasnya. Dan pengumuman pun bisa kita setting sebenarnya tidak perlu ke semua student. Mungkin misalnya ke Pak Aryo saja kita bikin pengumuman. Ya. Jadi tidak harus ke seluruh siswa yang ada di kelas. Nah, selanjutnya kita harus memberikan komentar terhadap postingan kita. Silakan pelajari materi berikut dan buatkan resume. Ini misalnya ya. Oh ya, sorry, studennya masih 0 di sini. Oke, makanya bisa kita post. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu sudah terbiasa mengerjakan seperti ini di dalam pemakaian Classroom ya. Nah, jadi seluruh postingan pengumuman bisa kita posting di wall. Nah, selanjutnya kita masuk ke workshop. Oke, kita masuk ke quiz assignment. Nah, ada beberapa bagian. Nah, assignment di sini dapat kita pakai untuk memberikan pertanyaan atau juga mengumpulkan tugas-tugas melalui attachment, tapi di sini tidak ada skornya. Nah, ada beberapa jenis pertanyaan di sini untuk assignment. Kalau seandainya kita pakai assignment, nah di sini karena tidak ada skornya, beberapa fitur materi pertanyaan, nah ini bisa kita aplikasikan di sini. Misalnya nama bisa kita set nantinya. Nanti kita masuk yang kedua ya. Ini yang pertama quiz assignment dulu. Oke, misalnya kita masuk ini ya, ujian, ini karena mata kuliah saya yang saya ajarkan, ujian ekonomi teknik. Misalnya waktu ujian 60 menit, sifat ujian, close book, open, tabel bunga.
Nah, poinnya bisa kita set 100, terus juga pada bagian tanggal. Nah, di sini untuk ujian UTS ya, karena waktunya adalah 60 menit. Jadi kita bisa setkan tanggal 1 waktunya. Nah, kalau sekarang jam 10, mungkin kita bisa setkan jam 11 ya. Oke, untuk rubrik. Nah, rubrik ini bisa diberikan nanti pada tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang. Biasanya kalau di teknik kita agak jarang memakai ya, karena pertanyaan kita sebenarnya tidak ada juga yang esai. Nah, untuk esai nanti diberikan level-levelnya, nanti kita masuk ke sini, kita masuk ke quiz, di blank quiz. Oh ya, untuk form pertanyaan di sini seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam video tutorial saya, di sana ada survei tata cara belajar online ya. Nah, di sini mungkin kita lewati tadi karena judulnya sudah masuk ke ekonomi teknik, terlalu spesifik ya. Untuk ujiannya bisa kita atur nanti ke survei dampak pembelajaran online. Dan di sini yang perlu jadi perhatian adalah option yang di sebelah kanan dari pertanyaan. Dan di sini untuk tipe pertanyaan adalah short answer. Short answer. Di sini kita lihat pemakaian short answer. Ini karena harus dijawab, misalnya isian nama. Seperti soal pretest yang saya buat. Nah, ini memakai tipe pertanyaan seperti ini. Short answer, nama lengkap. Ini kita centang require, artinya wajib dikerjakan. Nah, kalau seandainya ini tidak diisi, maka dia tidak akan bisa melewati pertanyaan berikutnya. Dari sini ada tanda titik 3. Ini bisa kita masukkan deskripsi. Bisa kita tambahkan nama lengkap beserta gelar ya. Nah, ini lupa kemarin kita tambahkan beberapa peserta ada yang mengisi nama lengkap dengan gelarnya, dan sebagian ada juga hanya mengisi namanya saja tanpa gelar. Nah, selanjutnya kita bisa berikan respon validasi, artinya kita bisa mengunci jawaban yang diberikan oleh peserta terhadap isian Google Form kita. Nah, di sini nama lengkap, nama tidak mungkin diisi oleh number, jadi ada optionnya lagi. Nah, di antara 3 ini kita pilih option text, karena nama tidak mungkin berisi angka, pasti berupa hanya teks saja, dan panjangnya tidak perlu, kalau sini length, panjangnya tidak perlu kita kunci. Kenapa? Karena nama orang ada yang panjang, ada yang pendek, tidak bisa kita tetapkan. Jadi kita pakai option teks saja. Ya. Ini teks, sudah itu saja untuk bagian pertanyaan.
Nah, pada bagian sesi kedua, nah di sini ada tanda tambah, add question, di sini ada import question. Kalau seandainya kita ingin mengimpor pertanyaan dari Google Form yang sebelumnya pernah kita buat. Dari sini kita bisa nambahkan judul dan deskripsi. Ini tambah image, tambah video, dan ini tambah section. Oh ya, untuk settingan sebelum kita mulai pada pembuatan kuesionernya, settingan di sini bisa kita set form kita setting lebih jauh. Dari sini pertama bisa kita berikan collect email address. Nah, yang kedua restrict to user Universitas Riau. Jadi mungkin ada Bapak Ibu kemarin yang tidak bisa login ke Classroom karena di set khusus untuk alamat email Universitas Riau. Jadi kalau alamat Gmail biasa tidak akan bisa login ke Classroom. Nah, di sini kita batasi limit to one respond. Jadi setiap peserta, nah ini juga pernah ditanyakan salah seorang dosen kepada saya, bagaimana cara membatasi kalau seandainya kita buat ujian itu hanya diisi oleh satu respon. Kadang-kadang absen juga ada yang ngisi sampai 3 kali ya. Padahal namanya itu namanya sama, tapi karena merasa khawatir tidak terekam, nah biasanya mahasiswa mengisinya berkali-kali. Nah di sini kita batasi. Nah ini juga pernah ditanyakan juga ke saya oleh Bu Joleha, kalau nggak salah Pak Gunawan Tabrani juga. Nah di sini kita batasi limit one respond. Nah edit after submit tidak usah karena dia tidak perlu lagi mengedit. Terus lihat summary, tidak usah kita checklist. Nah ini show progress bar. Nah ini perlu kita kalau kita centang progress barnya. Karena di sini kalau seandainya kita buat form cukup panjang dan yang pengisi form tidak tahu sampai kapan selesainya, ini cukup melelahkan. Jadi kalau ada progress bar ini nanti di bawah akan kelihatan nanti progress bar ini akan menampilkan berapa section nanti pertanyaan kita. Dan di sini shuffle question order. Nah ini salah satu bagian penting dan juga masuk di materi kita, itu bagaimana cara mengacak pertanyaan. Jadi ada 2 option nantinya ya Bapak Ibu. Pertama kita bisa merandom atau mengacak pertanyaan. Nah di sini optionnya shuffle question order. Nah yang kedua kita bisa shuffle answer dari pertanyaan. Jadi kita bisa mengacak jawaban. Nah, untuk mengacak jawaban letaknya nanti pada option dari soalnya. Dan kelebihan memakai shuffle question order ini, itu pertanyaan nanti akan diacak. Jadi setiap peserta walaupun soalnya sama kita buat, nanti urutannya akan berbeda-beda. Nah, kekurangan dengan memakai shuffle question order ini, kalau seandainya kita membuat suatu pertanyaan yang berurutan, artinya pertanyaan kedua mengacu ke pertanyaan pertama, maka option ini tidak bisa kita tampilkan. Ya. Nah, di sini ada bagian quiz, make quiz. Nah, ini bisa nantinya kalau kita pakai make quiz, kita bisa berikan nilai seperti pretest yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Nah, ini release marks. Nah, ini kemarin ya, karena saya munculkan release marknya. Atau letter, kalau letter tidak kelihatan berapa skor yang dihasilkan dari mengerjakan pretest. Ini responnya miss questionnya, kalau ujian tidak perlu kita tampilkan jawaban yang benar, point value-nya, oke, tidak perlu kita tampilkan, karena kalau ada mahasiswa yang gagal ujiannya nanti ya itu gagal dia minta langsung ujian remedial ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Nah di sini opsinya boleh kita copy, duplicate, atau kita tambahkan melalui add question. Nah, opsi kedua biasa di dalam soal ujian setelah menanyakan nama kita menanyakan NIM mahasiswa.
Nah, di sini begitu kita mengetikkan name, langsung diberi opsi answer. Nah, untuk nomor induk mahasiswa, ini opsinya adalah number. Ya, kita berikan checklist. Nah, name masing-masing mahasiswa ini, jadi di sini opsinya hampir sama dengan tadi ya. Kita pilih number karena diisi oleh name mahasiswa. Nah, opsinya di sini sangat banyak. Jadi ada greater than, equal to, less than. Nah, less than ini kalau untuk name, nomor induk siswa dan NIP itu angkanya sudah pasti tertentu angkanya, sama juga misalnya nomor telepon. Nah, untuk NIM saya kurang tahu ya NIM masing-masing di setiap mahasiswa di setiap fakultas berapa digit NIM-nya. Nah, di sini kalau seandainya untuk pengisian NIM mahasiswa kita bisa mengisi misalnya greater than ya. Karena pengalaman dari soal ujian, kadang-kadang mahasiswa itu NIM-nya 12 angka, yang diisi hanya 3 angka di belakang saja. Nah, kekurangannya kadang-kadang nama mahasiswa sama, NIM-nya tidak jumpa juga. Ini bisa kita setkan minimal misalnya 12. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan berapa jumlah nomor induk mahasiswa. Kalau seandainya 10, kita bisa ketikkan greater than 10. Kalau 12, berarti kita ketikkan greater than 11 ya. Nah, di sini kalau seandainya tidak diisi secara lengkap, kita bisa memberikan respon, harap diisikan secara lengkap. Oke, respon validasinya sudah. Deskripsi, kalau seandainya perlu kita tampilkan deskripsi di sini. Nomor induk mahasiswa. Nah, mungkin ada pula mahasiswa yang tidak tahu panjang NIM ya, kita bisa berikan deskripsi. Dan selanjutnya bisa kita tambahkan mungkin kelas. Nah, untuk kelas dapat kita pakai option multiple choice. Jadi kalau seandainya kita mengadakan kelasnya bersamaan, kelas A, kelas B, atau kelas C, oke. Nah, selanjutnya ini kita cinta require. Selanjutnya saya tambahkan section. Ini untuk kelas A ya. Kelas A. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, silahkan masukkan kode token kelas. Nah, beberapa ini kode token bisa kita ganti dengan password ya, tapi karena disarankan oleh Google Google Form tidak boleh menyebut kata password, maka di sini kita ganti token. Jadi kalau seandainya di sini kita dapat menyebutkan kuncinya, ini tipe quiz ya. Kita setting lagi, jangan tipe quiz dulu. Ini saya matikan tipe quiznya. Oke, kita centang require. Kelas A.
Dari sini kode tokennya kita berikan number. Ini kita ketikkan equal to, misalnya 333. Jawabannya kalau seandainya salah, silahkan tanya pada dosen yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita duplikat. Oke, kita tambahkan section dulu di bawahnya. Ini kelas D. Kita ganti token kelas B, misalnya kuartet 4. Kita duplikat dulu untuk kelas C. Nah, kita klik lagi ke atasnya, kita bisa tambahkan section. Di kelas C. Kelas C kita tambahkan kuartet 5. Nah, ada settingan tambahan yang harus kita kerjakan begitu kita membagi pertanyaan ini pada 3 kelas. Jadi kalau seandainya nanti kita balik ke atas lagi, nah seandainya ada yang mengklik nanti kelas A, sini kita berikan, nah ini untuk mengacak shuffle option order, untuk mengacak kunci jawaban. Nah, di sini ABC-nya saya rasa tidak perlu diacak ya. Nah, di sini ada tambahan untuk multiple choice, yaitu go to section based on answer. Nah, dari sini muncul option lagi. Kalau seandainya dia mahasiswa memilih kelas A, nah di sini kita harus pergi ke section kelas A. Nah, apabila mahasiswa memilih option kelas B, maka kita arahkan dia memasukkan nomor token ke kelas B. Di sini kelas C, kita arahkan masuk ke section kelas C. Nah, jadi di sini after section 1 ini tidak usah kita pakai, ya. Kita lihat bisa dinonaktifkan misalnya. Oke, tidak ada ya, jadi ini tidak perlu kita pakai. Nah, sarannya apabila kelas A, langsung masuk ke kelas A ini, masukkan tokennya. Kelas B ke kelas B yang di bawah. Dan kelas C langsung ke kelas C di bawah. Oke, jadi setelah memasukkan tokennya, kita masuk ke dalam pertanyaan ya. Ini pertanyaan kelas A. Jadi biasanya kita membuat pertanyaan tiap-tiap kelas beda ya. Kalau seandainya kita mengadakan ujian 3 kelas secara langsung, jadi pertanyaan kelas A, bisa kita tambahkan section lagi. Pertanyaan kelas B. Ini pertanyaan kelas C.
Nah, selanjutnya kita balik lagi ke kode token tadi. Oke, karena di sini tidak ada option seperti kita berikan pada multiple choice tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pada multiple choice ada pilihan go to section based on answer. Nah, di sini untuk option kelas A karena adalah jawaban pendek, maka di sini pada settingannya continue to next section. Di sini kita lakukan settingan. Maka dia harus pergi, kalau seandainya memilih kelas A, setelah memasukkan nomor token tadi, maka dia harus pergi ke pertanyaan kelas A. Dan kelas B, kalau dia sudah memasukkan tokennya kelas B, masuk ke pertanyaan kelas B. Nah, begitu juga dengan kelas C, maka akan masuk ke pertanyaan kelas C. Oke. Nah, di sini pertanyaan kelas A, kita klik di sini, kita bisa tambahkan pertanyaan misalnya. Oh ya, ada beberapa option di sini untuk multiple choice ya. Jadi itu pertanyaan. Nah, pada bagian paragraf, ini belum kita terangkan ya. Ini biasanya bagi Bapak Ibu yang ingin jawaban soalnya berupa esai, jadi berupa cerita. Nah, bisa kita berikan optionnya berupa paragraf. Nah, di sini short answer mungkin hanya terbatas sekitar 150 kata. Sementara paragraf ini lebih dari 150 kata. Nah, sementara multiple choice harus ada salah satu jawaban yang dipilih. Nah, kelemahan dari pertanyaan dari multiple choice ini biasanya adalah mahasiswa sering melakukan tebak-tebak buah manggis ya. Jadi kalau seandainya tidak A mungkin B, kalau tidak B mungkin C ya. Nah, ini kalau seandainya kita berikan jawaban multiple choice. Nah, di sini checkbox bisa kita berikan. Jadi pertanyaan untuk tipe checkbox bisa kita berikan sebenarnya pertanyaan untuk hampir sama dengan ini ya, dengan paragraf. Nah, di sini paragraf mahasiswa memberikan jawaban panjang dan kita juga memeriksanya cukup lelah nanti dengan memakai kriteria. Tapi pertanyaan untuk bertipe paragraf sebenarnya bisa kita antisipasi dengan pertanyaan checkbox. Nah, di sini pertanyaan checkbox bisa untuk jenis-jenis pertanyaan bertipe HOTS. Mungkin Bapak Ibu yang dari FKIP sudah sudah banyak mengenal itu cara pembelajaran tipe HOTS, yakni Higher Order Thinking Skill. Dan ini juga untuk pertanyaan di Google Form di pretest Bapak Ibu, saya tampilkan pertanyaan checkbox ya. Sebenarnya itu bisa dicek lebih dari satu. Jadi artinya jawabannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa benar seluruhnya. Tetapi dari respon yang saya lihat, mungkin karena belum terbiasa atau belum mengenal pertanyaan dari checkbox, itu yang dijawab satu saja. Jadi menganggap jawaban dari pertanyaan itu hampir sama dengan multiple choice, hanya boleh dipilih salah satu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, tipe pertanyaan checkbox ini, kalau seandainya Bapak Ibu ikut dalam pelatihan Google Certified Trainer, nah rata-rata pertanyaan yang diberikan di dalam Google Certified Trainer itu tipe checkbox, tapi pertanyaannya sudah merangkum keseluruhan materi ya, untuk melihat pemahaman dari peserta pelatihan dapat dipakai tipe checkbox ini. Jadi dia bisa mengantisipasi pertanyaan tipe paragraf ke dalam tipe checkbox. Nah, kita contohkan pertanyaan untuk tipe checkbox. Pernyataan yang benar
bawah ini. Ini opsi 1. Video tidak bisa dimasukkan ke dalam Google Form. Kita boleh mengimpor pertanyaan dari Google Form lain. Berikutnya, kita dapat menambahkan link YouTube dalam video kita. Nah, ini jawabannya boleh lebih dari 1 ya. Nah, di sini kita memakai bukan tipe kuis ya, makanya tidak ada remark di sini. Jadi untuk tipe pertanyaan ini harus kita lakukan secara manual. Nah, kelemahannya kalau seandainya kita memakai kuis, jadi settingan yang kita buat tadi, misalnya, nah di sini kalau pertanyaan memakai kuis, langsung ada remarknya. Nah, di sini nanti akan diberikan grade ya, dan constraint kita nanti terhadap respon validasi. Nah, ini respon validasi apabila kita memasukkan pertanyaan ini tipe kuis, option ini tidak berlaku lagi. Jadi kalau seandainya hanya ada yang menjawab cuma 10 angka ya, di sini sudah kita setkan lebih dari 11. Nah, diberikan cuma 3 angka, dia akan lewat. Karena di sini NIM dan nama lengkap itu sudah dihitung sebagai soal pada pertanyaan kuis. Nah, ini salah satu kelemahan dari Google Form apabila kita men-setkan Google Form kita sebagai kuis. Tetapi apabila kita hanya men-setting Google Form kita ke dalam assignment biasa, bukan kuis untuk ujian, maka option ini akan berlaku. Jadi tidak akan dihitung sebagai soal ujian ya. Oke, pertanyaan kelas B, ini kelas A. Kita bisa tambahkan pertanyaan di sini. Oke, mungkin import question misalnya. Ini bisa kita klik previously selected. Nah, ini copy dari pretest kita. Kita select. Di sini ada opsinya import question. Jadi kita, kalau seandainya mungkin Bapak Ibu punya soal tahun lalu, nah beberapa mungkin masih ingin dipakai dan sedikit modifikasi, bisa kita import pertanyaannya di sini. Ini biodata tidak perlu lagi, kuesioner. Nah, ini misalnya kita perlukan, kita tambahkan, dan manakah sebaiknya kita tambahkan untuk mengirim tugas. Nah, ini kita import pertanyaannya dari Google Form pretest yang saya pakaikan kepada Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita klik import question. Oke, ini sudah masuk ke pertanyaan kelas B ya. Pertanyaan yang kita inform dari
pretest Bapak Ibu kerjakan, manakah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan survei, informasi atau survei secara online. Nah, ini option ini bisa Bapak Ibu hilangkan nanti ya. Jawaban tidak pernah, ini seharusnya tidak pernah ya. Tidak ada dari jawaban di atas. Nah, untuk mengacak jawaban dari pertanyaan yang kita berikan pada Google Form, kita bisa mengklik di sini shuffle option order. Nah, kalau di settingan tadi kita mengacak adalah mengacak pertanyaannya. Kalau ini kita pakai shuffle option order, kita mengacak jawaban yang ada di dalam pertanyaan. Jadi kita pakai shuffle option order. Jadi setiap peserta yang mengakses pertanyaan ini, nah urutan ini nanti akan tampilannya akan random untuk setiap orang. Nah, selanjutnya mana aplikasi yang digunakan siswa untuk mengirim tugas. Nah, di sini kita berikan juga optionnya. Ini shuffle option order. Nah, bagaimana optionnya untuk go session based on answer ini tidak perlu karena tidak ada pilihan. Ini kalau sebenarnya tadi yang sudah kita lakukan untuk pemilihan kelas di masing-masing siswa tadi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kelas C. Ini bisa kita import juga dari pertanyaan tadi. Ini copy pretest. Kita select. Oke, ini kita klik pertanyaannya. Mungkin 2 kita import ke dalam Classroom, dalam Google Form. Oke, kita import pertanyaan. Nah, di sini dalam pertanyaan kelas C, ini kita klik require. Jadi bisa kita acak shuffle option order, artinya jawaban di antara 3 ini nantinya akan random. Dan selanjutnya, ini bagaimana cara mengetahui hasil tugas ke siswa Google Classroom. Ini juga bisa kita berikan tentang require. Ini kita acak juga. Oke, sudah tersimpan. Ini kita lihat, kita ganti judulnya. Survei dampak pembelajaran online. Oke, ini kita update. Nah, ini tadi ya.
masih draft, belum kita posting. Nah, di sini show progress bar itu yang dimaksud adalah ini. Jadi ada 7 halaman, nanti setiap halamannya berdasarkan section tadi, kita bisa melihat progresnya di sini. Ada berapa halaman yang harus dikerjakan oleh siswa. Oke, kita close dulu. Jadi judulnya sudah berubah. Judulnya bukan ekonomi teknik lagi ya. Kita edit pertanyaannya. Survei dampak pembelajaran Oke, masih kita simpan di draft. Nah, kita masuk ke pertanyaan kita tadi. Nah, di sini pada bagian atas, jadi pertanyaan kita kalau seandainya kita ingin mencobakan, nah bisa mengklik mata 1 untuk preview. Nah, di sini karena matanya 1, saya sering menyebutnya mata Dajjal ya. Jadi melalui mata Dajjal lah kita bisa melihat contoh soal kita. Nah, apabila kita ingin mengedit, tinggal mengklik gambar pena ini. Ini misalnya kita isikan tes, name-nya kita isikan, tadi sudah kita set number, kita coba isikan angka. Nah, ini harap diisikan secara lengkap ya, jadi bukan isinya bukan huruf, tetapi angka misalnya, kita isi 12 angka tadi. Oke, kelas. Nah, ini kita pilih kelas A. Kita klik next. Nah, silakan masukkan kode token kelas A. Kode token kita untuk kelas A tadi adalah kuartet 3. Atau kita coba salahkan dulu ya. Misalnya kuartet 4. Kita lanjut next. Nah, ini silakan tanya kepada dosen yang bersangkutan. Berarti kode token untuk masuk ke soal ujian kita adalah salah. Kita coba kuartet 5. Kita klik next, masih salah. Sementara kode tokennya tadi adalah kuartet 3. Jadi kode token ini bisa Bapak Ibu berikan nantinya 10 menit sebelum ujian dimulai. Ya, supaya siswa nantinya tidak melakukan pretest dan melakukan kecurangan. Bisa kita masukkan atau kita berikan di dalam classroom, yaitu kode token kelasnya 10 menit sebelum ujian dimulai. Selanjutnya kita klik next, apakah betul kuartet 3. Nah, ternyata betul. Langsung masuk ke pertanyaan kelas A. Nah, di sini ya. Tapi karena di sini kita belum berikan nilai, ya boleh kita, manakah pernyataan yang benar di bawah ini. Video tidak bisa dimasukkan ke dalam Google Form. Salah, kita boleh mengimport pertanyaan dari Google Form lainnya. Benar, kita checklist. Kita dapat menambahkan link YouTube dalam video kita. Oke, benar. Selanjutnya next. Jadi oh ya, di settingannya tadi belum kita buat ya, karena settingannya masuk ke kelas B. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan kita.
Oke, kelas A, kelas B. Nah, ini pertanyaan kelas A. Nah, harusnya setelah selesai kelas A menjawab pertanyaan, kita tidak pergi ke section berikutnya, tapi di sini bisa langsung submit form. Ini submit form. Nah, begitu juga dengan pertanyaan kelas B. Kalau seandainya sudah selesai menjawab seluruh pertanyaan mahasiswa kelas B, mereka bisa masuk ke submit form. Nah, begitu juga dengan kelas C. Nah, di sini kelas C tidak ada submit form. Kenapa di sini sampai tidak ada? Karena ini adalah pertanyaan terakhir. Otomatis submit form akan langsung muncul di sini untuk kelas C. Oke, kita coba klik mata dajal lagi. Ini survei, isi tes. Ini nomor induk, harus di atas 11 angka. Oke, kelasnya kita pilih kelas C. Kita klik next. Nah, kita masukkan kode kelas C. Token kelas C tadi adalah kuartet 5 ya. Coba masukkan kuartet 4. Klik next. Nah, di sini kalau seandainya siswa salah memasukkan kode kelasnya atau kode tokennya, maka dia tidak bisa mengakses soal ujian kita. Sini kita klikkan kode yang betulnya, kuartet 5. Kita klik next. Maka kita lihat, nah ini akan langsung masuk ke pertanyaan kelas C. Ya. Ini memberikan materi, klik material. Nah, ini jawabannya yang ini. Terus bagaimana cara mengetahui hasil tugas siswa ke classroom? Kita bisa klik grade. Kalau di Gmail bisa itu diganti dengan grade ya. Rupanya di dalam email lecturer ini diganti dengan mark. Selanjutnya submit. Oke. Nah, di sini kita lihat sudah ada satu orang responden yang memberikan jawaban. Nah, ini emailnya langsung terkumpul, email yang responden. Ini respondennya, kita lihat karena kita bagi dalam 3 kelas tadi ada grafiknya. Nah, ini yang mengisi adalah kelas C, satu responden, yang kelas A tadi. Ini karena belum sempurna ya, soalnya. Oke, kita lihat page saja. Nah, ini kelas C yang sudah kita submit. Di kelas A tadi tidak kita submit ya, maka tidak muncul di sini. Nah, kalau seandainya ada dari peserta kelas A, kelas B, nanti akan ada proporsinya responden. Kita tulis di diagram ini. Nah, masukkan token kelas A, kelas B tidak ada, ini token kelas C. Ini pertanyaannya. Ini juga ada responden. Ini kelas yang memilih jawaban yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kalau seandainya kita menginginkan jawaban di dalam lembaran atau spreadsheet, nah di sini bisa kita pilih ini select response destination, atau kita bisa download response CSV. Nah, sebenarnya ini nantinya memberikan bentuk, kalau kita download itu agak kurang teratur ya. Nah, kalau seandainya kita ingin jawabannya cukup teratur, jangan pilih option CSV ini, tapi kita ekspor nanti jawabannya ke Excel. Juga bisa kita print all. Sini kita select respondent destination.
Nah, di sini adalah create a new spreadsheet. Jadi bisa kita create atau kita kumpulkan di select existing spreadsheet. Jadi dalam satu file nantinya kita sheet-nya ingin kita pakai dalam satu file itu 3 sheet misalnya. Nah, bisa kita setkan, Bapak Ibu bisa lihat lebih jelasnya di tutorial yang saya berikan pada classroom kita. Selanjutnya create. Oke, spreadsheet-nya sudah kita konekkan. Nah, selanjutnya kita bisa view respon edit sheet. Oke, maka di sini dalam spreadsheet-nya dapat kita lihat di sini ya, hasil optionnya di kelas C, nama lengkap berdasarkan timestamp-nya. Nah, pada bagian bawah nanti akan tertulis form 1 ya. Nah, tertulis di bawahnya form respon 1. Oke. Nah, di sini belum ada nilainya. Oh ya, mungkin session kita terlalu panjang di dalam ini. Dari co-host mungkin ada pertanyaan dari peserta yang bisa kita jawab dulu. Takutnya nanti peserta ada yang terlupa ya, karena tidak semua orang yang ingat terhadap pertanyaan yang diinginkan mereka gitu. Oke, saya sebut dulu share screen-nya, mungkin bagi peserta ada yang ingin bertanya.